Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya belajar math bersama Miss Ana. Semoga kalian tidak bosan mendengar suara Miss. Nah, untuk pada video pembelajaran kali ini, Miss mau membahas tentang materi persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita belajar mengenai cara menghitungnya atau menyelesaikannya, kita perlu tahu dulu apa itu persamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada konsep persamaan nilai mutlak. Bisa dilihat ada 4 contoh ya. Yang pertama ada X tambah 2 sama dengan 2X. Di sini ada mutlak X kurang 5 sama dengan 0. Di sini ada 3X ditambah mutlak 2 dikurang 4 sama dengan X. Dan ada yang terakhir adalah mutlak X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan bahwa persamaan 2 dan 4 ini merupakan persamaan nilai mutlak. Sedangkan 1 dan 3 itu bukan persamaan nilai mutlak. Nah, kira-kira mengapa demikian? Ingat ya, pada awal pembelajaran kita Miss Ana pernah mereview materi kelas 7 yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, kalian perlu ingat bahwa yang namanya persamaan itu ciri utamanya dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ciri utama persamaan adalah dihubungkan oleh tanda sama dengan. Bisa kita lihat dari 1 sampai 4 semuanya dihubungkan oleh tanda sama dengan, maka bisa dikatakan dia adalah sebuah persamaan. Nah, sekarang yang mana itu persamaan nilai mutlak? Mengapa 2 dan 4 dikatakan persamaan nilai mutlak? Bisa kita lihat di 2 dan 4. Nah, ada cirinya di sini ya. Kenapa yang namanya nilai mutlak otomatis di sana harus ada tanda mutlak? Kenapa 1 bukan? Bisa kita lihat 1 tidak mengandung sama sekali tanda mutlak. Tidak ada tanda nilai mutlak sama sekali, maka sudah bisa dipastikan dia bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Meskipun dia adalah persamaan linear satu variabel ya. Ada variabel X di sini yang berpangkat 1. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, kenapa dia bisa dikatakan persamaan nilai mutlak? Lihat, yang pertama ada tanda mutlaknya. Yang kedua ada variabel di dalam tanda mutlak ya. Ada variabel di dalam tanda mutlak dan dia dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, terus kenapa 3 juga bukan? Padahal dia mengandung nilai mutlak di sini. Yang 3 juga mengandung nilai mutlak. Ada mutlak 2 dikurang 4 di dalamnya. Kenapa dia dikategorikan bukanlah persamaan nilai mutlak? Karena di dalam tanda mutlak tidak mengandung sama sekali sebuah variabel. Meskipun di luar itu ada variabel lain, tetapi tidak dalam tanda mutlak, maka dia bukanlah persamaan nilai mutlak. Yang 4 sudah jelas, ada tanda mutlak serta dia mengandung variabel di dalam mutlak. Jadi kalau kita simpulkan apa itu persamaan nilai mutlak, dia pastinya dihubungkan oleh tanda sama dengan dan dia mengandung nilai mutlak yang di dalamnya ada variabel. Meskipun di luar mutlak ada bilangan lain yang tidak ada tanda mutlak ya, tidak masalah. Yang penting syaratnya tadi, dia dihubungkan tanda sama dengan dan ada nilai mutlak yang di dalamnya mengandung variabel. Maka itulah persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang bagaimana bentuk umumnya? Nah, untuk fx dan gx fungsi dalam variabel. Nah, makanya fungsi dalam variabel, ada variabelnya ya. Contohnya mutlak fx. Jadi fx di sini adalah sebuah fungsi. Ingat, sebuah fungsi kemarin kan mengandung sebuah variabel. Sama dengan c. C itu konstanta yang tidak diiringi dengan variabel, contohnya 5, 10 dan sebagainya, dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Kenapa dia punya syarat seperti ini? Karena kita ingat bahwa konsep dasar nilai mutlak tidak akan pernah bernilai negatif. Jadi minimal sekali hasilnya adalah 0. Atau bentuk keduanya adalah mutlak fx sama dengan mutlak gx. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya juga lebih dari sama dengan 0. Lebih mudahnya kita lihat ke
penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi tujuan pembelajaran kita sebenarnya untuk pada video pembelajaran kalian adalah kita bagaimana caranya mengetahui apa saja penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi, penyelesaian persamaan yang memuat nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Contohnya, nah di sini ada contoh. Ada mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Mengapa hasilnya adalah X sama dengan 5? Contoh kita masukkan X-nya 5. 5 dikurang 2 adalah 3. Mutlak 3, hasilnya adalah 3, positif 3. Atau kita substitusi atau masukkan X-nya adalah negatif 1. Negatif 1 dikurang 2, hasilnya negatif 3. Tetapi negatif 3 yang berada dalam tanda nilai mutlak itu juga menghasilkan 3. Jadi ada dua kemungkinan penyelesaiannya, entah itu X-nya adalah 5 atau X-nya adalah negatif 1. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu ada dua metode. Yang pertama kita menggunakan definisinya nilai mutlak. Yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Tapi untuk kali ini Miss akan menjelaskan dengan cara definisi nilai mutlak terlebih dahulu. Kita punya mutlak AX tambah B. Jadi intinya kalau dia persamaan nilai mutlak ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah AX tambah B kalau misalnya AX tambah B-nya lebih dari sama dengan 0. Atau nanti nilai X-nya menghasilkan bilangan lebih dari sama dengan 0. Atau dia akan bernilai negatif AX tambah B kalau dia kurang dari 0 atau negatif bilangannya ya. Sederhananya seperti ini. Ini kan AX tambah B ya, istilahnya ada konstantanya. Contoh sederhananya gini, kenapa ada istilah lebih dari sama kurang dari? Kita punya mutlak X sama dengan 3. Maka penyelesaian persamaannya entah itu min 3 atau 3. Jadi kemungkinannya adalah dia negatif nih atau dia positif. Ini contoh sederhananya. Oke, kalau kita ke contoh soal, contoh nomor 1, kita punya persamaan mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Ini sama seperti yang tadi ya, tapi Miss jelaskan secara lebih rinci seperti itu. Nah, jadi kemungkinan yang pertama tadi kan dia bernilai positif nih. Mutlak AX sama dengan B itu bisa jadi AX plus B tanpa tanda mutlak. Nah, sama seperti ini. Mutlaknya hilang, jadinya tetap nilai positif. Di dalamnya tetap sama, X dikurang 2 sama dengan 3. X sama dengan 3 tambah 2, karena tadi min 2 nya kita pindah ke ruas kanan, maka hasilnya adalah X sama dengan 5. Atau bentuk yang kedua, bisa jadi di dalam tanda mutlak ini nilainya negatif ya. Yang pertama positif kemungkinannya, atau yang kedua negatif. Kemungkinan kedua negatif dalam kurung X dikurang 2. Ingat jangan lupa kalian kasih tanda kurung supaya tidak salah nanti tandanya. Sama dengan 3, kita kalikan X min 1 kali X itu min X, min 1 kali min 2 hasilnya adalah positif 2 sama dengan 3. Maka ketemu hasil akhirnya adalah X sama dengan min 1. Maka penyelesaian mutlak X kurang 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Ingat, jadi intinya kalau kita punya persamaan nilai mutlak ada dua kemungkinan, entah dia bernilai positif atau dia bernilai negatif. Untuk di dalamnya itu mengikuti soal saja. Contoh yang kedua, kita punya persamaan mutlak 2X tambah 6 sama dengan 10. Yang pertama nih bernilai positif. 2X plus 6 sama dengan 10. 2X sama dengan 10 dikurang 6. 2X sama dengan 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah X sama dengan 2. Kemungkinan yang kedua, nilai dalam tanda mutlak ini adalah bernilai negatif. Dalam kurung, ingat kata Miss tadi jangan lupa dikasih tanda kurung. Min dalam kurung 2X tambah 6. Jadi
Yang di dalamnya ini tergantung ya, yang di dalam tanda kurung ini mengikuti soal saja. Misalnya soalnya 2x min 6, berarti di sini juga 2x min 6, mengikuti soal. Intinya dia bernilai positif dan satunya kemungkinan bernilai negatif. Negatif dikali 2x, negatif 2x, min ketemu plus minus sama dengan 10, maka min 2x sama dengan 10, min 6 pindah ke kanan, plus 6, maka min 2x sama dengan 16, x-nya adalah minus 16 dibagi 2, ketemunya negatif 8. Jadi penyelesaian mutlak 2x plus 6 sama dengan 10, ada dua kemungkinan, entah dia x-nya sama dengan negatif 8 atau x-nya sama dengan 2. Nah, itu saja penjelasan mengenai persamaan nilai mutlak dari Miss.